Nah, apa namanya, kira-kira kalau lihat gambar ini secara cepat, apa yang membedakan dari gambar ini? Ada yang mau sampaikan? Apa bedanya gambar kiri sama gambar kanan? Apa yang kamu tangkap? Silakan. Siapa yang mau berpendapat? Saya mau coba berpendapat. Ya, siapa nih? Kelvin. Ya, silakan Kel. Ya, itu kan kalau misalkan apa namanya only one in 30 will take the ice cream secara gratis gitu. Nah, pertanyaannya kan kenapa kok apa namanya ketika kita lihat suatu ice cream yang free, tapi justru malah hanya satu orang dari 30 orang yang akan ngambil satu ice cream itu. Nah, itu kalau misalkan menurut kalau aku ambil hipotesis berarti ya memang saat kita lihat sesuatu yang free itu akan jadi sesuatu yang excited gitu. Tapi apakah kita bisa mempercayai itu sebagai sesuatu yang aman untuk kita, kalau misalkan ini es krim berarti, untuk kita konsumsi gitu. Ya, jadi malah malah mencurigakan ya. Iya, jadi malah mencurigakan. Oke, hari gini ada barang gratis gitu ya, nggak ada ya, ya susah ditemukan. Oke, oke. Nah, terus yang gambar kanan apa yang kamu tangkap? Kenapa Bu? Mohon maaf. Kalau yang gambar sebelah kanan, Oh, kalau kalau misalkan yang gambar sebelah kanan ini kan, nah ini, apa, excited, a little scared. mm-mm, Jadi hipotesisnya bisa diambil dari gambar yang kanan ini. Kenapa kok, apa namanya, only one in 30 take the free ice cream. Nah, mm-mm, terus jawabannya si orang ini excited tapi a little scared. mm-mm, And why is that? Nah, kan berarti bisa diambil hipotesis yang kayak tadi. mm-mm. Ya, ya, ya. Oke, thank you, Kelvin. Betul ya yang kamu tadi bilang, ya. Nah, kalau kita larikan dalam konteks pendekatan penelitian, teman-teman, ya, pendekatan penelitian, ya, maka ini adalah ciri pendekatan kuantitatif. Yang ini ciri pendekatan kualitatif. Ya, pendekatan kuantitatif itu apa namanya itu peneliti itu harus sebisa mungkin dia harus netral gitu ya jaraknya dengan yang diteliti. Ini kan dia penelitinya nih, dia dari jauh kan dia melakukan pengamatan gitu ya. Nah pengamatannya dia tadi yang Kelvin bilang gitu, aduh kenapa kok cuma satu ya dari 30 orang yang udah seliwer-seliwer ya, gitu. Berarti ini hipotesis awalnya wah jangan-jangan orang nggak suka sama sama ice cream yang dibagikan gitu ya. Nah tapi kan tidak tahu, tidak bisa penelitian kuantitatif tidak bertanya tentang why. Penelitian kuantitatif itu hanya melihat facts, benar ya? Hanya describe saja tuh, ya. Bisa sih ngomongin why kalau kausal misalnya, tapi kausalnya pun juga dia apa namanya istilahnya nggak akan menggali dari pengalaman, dari apa yang dirasakan tuh nggak bisa. Nah penelitian kualitatif itu bisa menggali kenapa ini why-nya itu bisa tahu gitu, ya toh. Nah, jadi bisa bisa digali lebih dalam gitu ya. Ini jadi apa namanya ini masing-masing ada kelebihan kelemahannya ya. Kalau kemudian satu orang itu ditanya, kalau kualitatif ditanya satu ya, ya itu juga waktunya juga akan time consuming ya. Tetapi kadang-kadang makanya penelitian kuantitatif itu bisa bisa langsung banyak orang ratusan gitu. Nah tapi dia nggak bisa mengukur why-nya itu tidak akan tergambar ya. Nah jadi nah ini kalau kita bilang pendekatan penelitian itu ada tiga sebenarnya ya, kuanti, kuali, sama mixed method ya. Tapi kita mau bicara cuma dua aja, yang mixed method itu udah yang tingkat lebih tinggi ya. Biasanya untuk kakak yang S2, S3, biasanya S3 biasanya ya. Jadi yang kuantitatif itu tujuannya untuk mengetes hipotesis gitu. Dia cuma mengukur, mentes. Kalau kualitatif itu cenderung observe ya. Jadi dia kalau kuanti dia mengetes teori yang sudah ada gitu. Ya toh. Misalnya promosi gratisan atau free sample gitu ya, itu akan membuat minat orang apa namanya tinggi untuk membeli gitu. Ya. Nah ternyata tadi di gambar yang tadi ternyata itu nggak terbukti itu hipotesisnya. Udah dia cuma ngetes aja. Tapi dia nggak pernah bisa tahu kenapa kok orang nggak ngambil, kenapa kok free sample ternyata tidak menarik bagi konsumen. Nah bisa tahunya kalau dengan kualitatif, tahu alasannya ya. Nah kalau yang kuanti dia terstruktur ya, kuesioner harus sudah well design sebelum kamu melakukan penelitian lapangan ya, nggak bisa apa namanya kamu udah nyebar 100 orang ternyata masih ada pertanyaan yang belum belum ditulis ini Bu gitu, jadi boleh nggak nambah apa namanya nggak boleh ya, nanti kita akan bicara lebih detail. Jadi kuantitatif harus harus sudah well design. Kalau kualitatif masih bisa tuh ada tambahan-tambahan di tengah-tengah jalan tuh masih bisa.
Jadi lebih fleksibel ya. Ini ya sampel itu cenderung besar, kalau ini cenderung kecil ya. Lalu ini independence ya. Researchernya sebisa mungkin harus nggak boleh mengintervensi. Tapi kalau kualitatif itu harus dekat ya, justru harus bangun hubungan yang baik. Gimana orang mau cerita pengalaman perasaannya kalau kalau nggak kenal sama siapa pewawancaranya ya. Nah, itu ciri kuantitatif kualitatif. Ini nggak ada yang terbaik ya. Masing-masing punya kelebihan kelemahan. Bagaimana memilih kuanti, bagaimana memilih kuali. Pesan saya bukan karena Bu, saya mau pilih kualitatif karena saya menghindari statistik, itu keliru ya. Atau Bu, saya tuh nggak suka berkata-kata menjelaskan, makanya saya pilih kuantitatif aja deh, saya kuat di hitung-hitungan gitu. Nah, itu nggak bisa begitu ya. Pemilihan pendekatan penelitian itu akan tergantung dari research questionmu. Apa masalah yang ingin kamu gali? Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut itu di topik selanjutnya. Kemudian kamu bisa merumuskan masalah yang ingin kamu teliti. Nah, masalah kan harus dijawab, ya toh. Nah, dijawabnya pakai apa? Dijawabnya dari teori, ya. Nah, setelah kamu baca teori, kamu jadi jelas variabel yang akan kamu teliti, kamu menyusun hipotesis, ya. Hipotesis itu baru bersifat sementara, harus dibuktikan. Nah, untuk bisa membuktikan, kamu harus kumpul data. Berarti kamu harus mendesain dulu, ya toh. Kamu mau mengumpulkan datanya ke berapa orang, pakai samplingnya seperti apa, metodenya pakai apa. Nah, itu research design. Lalu kemudian setelah riset desainnya siap, baru kamu collect data, kamu analisa, kamu interpretasi, dan kamu kemudian kembalikan apakah ini sudah menjawab, sorry, ini harusnya ada panah ke sini teman-teman ya, ini harusnya gini. Apakah sudah menjawab masalah yang pada awalnya kamu mau teliti, mau kamu cari tahu jawabannya. Itu riset proses akan begitu, ya, basic research process ya. Lalu ini ethics ya. Nah, ini saya ingatkan supaya pada saat kita melakukan research tetap kita harus menjaga tetap kita harus menjaga code of conduct-nya ya, jangan sampai melanggar etika. Nah, apa itu contohnya melanggar etika? Misalnya violating disclosure agreement. Misalnya kamu ada perjanjian nih sama perusahaan ya. Oh, boleh gini gini gini, tapi syaratnya ini. Nah, kamu melanggar kontrak yang ada. Nah, itu nggak bisa ya. Kak, misalnya saya dengan Jawa Pos misalnya yang lalu ya, nah itu kita ada tuh, Bu, nanti surveinya atau penelitiannya yang dilakukan teman-teman Petra untuk Jawa Pos Culinary Award itu 2 tahap, Bu. Tahap pertama ini, tahap kedua ini gitu misalnya. Tahap pertama tuh top of mind, tahap kedua tuh baru survei quality. Ya udah, kita jalanin itu, ya. Harus taat sama kontrak, itu ada kontraknya teman-teman ya. Lalu breaking confidentiality itu artinya apa? Misalnya kamu udah janji nih, ya wis namanya nggak akan disebut gitu ya sebagai informan wawancara. Nah ternyata kamu sebutin, nah itu nggak boleh ya. Lalu padded invoices itu artinya gini, ya ada markup kamu misalnya, oh ini biaya untuk survei lapangan misalnya, harusnya habisnya cuma biaya transport misalnya 500.000 tapi kamu markup. Nah ini nggak boleh ya. Lalu misrepresenting the result. Nah kamu ubah-ubah data hasil supaya kelihatan bagus ya. Waduh Bu, nah kok hipotesisnya nggak terbukti? Wes tak otak-atik datanya. Nah itu nggak boleh ya. Nanti kita akan bicara lebih jauh tentang itu di pertemuan-pertemuan akan datang. Deceiving participants, ini menipu partisipan, itu juga nggak boleh ya. Mengintimidasi, nah itu juga nggak bisa, nggak diperkenankan. Lalu avoiding legal liability, nah ini contoh misalnya kayak dosen gitu, saya gitu misalnya dapat research grants gitu ya. Nah saya berarti kan artinya ada jasa saya sebagai peneliti. Nah itu berapa persen gitu ya dari total grant yang ada. Nah berarti kan saya terima penghasilan nih dari research yang saya lakukan. Nah karena saya punya penghasilan, ya toh, berarti saya harus bayar pajak dong ke pemerintah, ya toh. Nah itu saya nggak laporin. Nah itu berarti melanggar etika. Itu termasuk ethics violation, ya. Nggak bisa. Nah teman-teman setiap kami di Petra udah jelas kalau Petra mah nggak pernah melanggar ya. Udah jelas tuh penghasilan berapa, yang diterima berapa sama peneliti ya pasti udah kepotong pajak, udah pasti itu, ya. Nah, gimana caranya kita bisa meminimalisir ethics violationnya di dalam riset? Yang pertama tentu kita harus explain study benefit. Makanya kalau survei kuesioner itu kan ada diterangkan dulu, perkenalan dulu gitu ya. Lalu explain partisipan, haknya partisipan itu apa. Lalu kalau perlu obtain consent form. Consent form ini form persetujuan. Contohnya kayak gini ya. Ini saya lakukan khususnya kalau itu wawancara. Karena kalau wawancara itu misalnya kayak yang tadi suksesor tadi ya, yang pemilik restoran ya.
Nah, itu pemberi suksesornya, nah saya suruh namanya siapa gitu ya. Jadi menyatakan bahwa mereka itu nggak dalam tekanan, mereka itu sukarela gitu. Mereka boleh apa ya istilahnya itu boleh tiba-tiba memutuskan saya nggak mau terlibat lagi karena mungkin dia merasa nggak nyaman, itu boleh. Nah, ini bentuk-bentuk apa namanya consent form ya. Di Indonesia, honestly speaking, belum terlalu apa namanya banyak nih persetujuan ini ya. Tapi untuk level master, level S3 itu udah pasti harus ada ya. Mungkin kalau di kalian persetujuan perusahaan kalau itu memang pakai perusahaan kayak gitu ya. Oke, itu terakhir dari saya untuk hari ini.